Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Paskah, Gusti Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Semoga Tuhan selalu memberkati. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Merayakan Hari Paskah untuk semua umat Kristiani di seluruh dunia. Kiranya melalui kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Paskah ini. Saudara-saudaraku, bacaan sinodal GKP mengajak kita hari ini membaca Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Mari saudara-saudaraku kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus sumber sukacita kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, terpujilah Engkau karena Engkau menang mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh bersama-sama merayakannya, merayakan kemenangan besar itu pada saat ini. Dan terpujilah namamu Bapa karena memberi kesempatan kepada kami untuk merayakannya bersama melalui ibadah syukur ini. Dan Kau berkenan menghampiri kami pula pada kesempatan yang indah dan baik ini dengan firman kebenaran. Urapi dan pimpin kami dengan Roh Allah yang kudus. Supaya ada sukacita yang besar dalam diri kami mendengar suara kebenaran-Mu ya Bapa. Dan ada kekuatan yang senantiasa baru
hari demi hari dalam diri kami ini untuk mewarnai bagian-bagian kehidupan kami seturut dengan sabdamu. Pimpin semua hati, pimpin hamba-Mu yang juga menjadi pengantaramu, agar apa yang kami dengar, apa yang tersampaikan dan disampaikan semata-mata seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa. Kami menantikan sabda kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membacakan bagi kita Markus 16 ayat 1 sampai 8. Judul LAI, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat Paskah, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur, puji Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah orang Kristen. Puji syukur dan puji Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah gereja Tuhan. Puji syukur dan puji Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur karena saya adalah bagian dari gereja Bapak. Bagian dari persekutuan. Saudara-saudara dalam Tuhan. Kita patut bersyukur. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Dapat diperkenankan untuk terus berpartisipasi. Mengisi perjalanan kebersamaan. Yang namanya gereja, yang namanya persekutuan umat Allah di muka bumi ini. Sebagian besar dari kita, Bapak Ibu Saudara, adalah bagian dari gereja Kristen Pasundan Jemaat Cidaras. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk ikut serta mengisi perjalanan persekutuan di tempat ini yang sudah konon katanya 136 tahun. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kesempatan untuk mengisi kebersamaan di tempat ini dengan berbagai predikat sesuai dengan keberadaan dan kemampuan kita masing-masing. Ada pendeta, ada majelis jemaat yang silih berganti, ada guru Injil, ada anggota-anggota komisi, dan ada warga jemaat. Dari tahun ke tahun hadirlah gereja Kristen Pasundan Jemaat Cidaras sampai saat ini. Luar biasa.
kita ikuti dalam pertumbuhan dan perkembangan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita pertanyaan kecil saja, mungkin pertanyaan itu. Mengapa misalnya kita menjadi gereja yang biasa-biasa saja? Itu sih Bapak saja mungkin ya. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak kita bertanya kepada hati kecil kita masing-masing. Pernahkah tersirat seperti itu? Ada nuansa katakanlah kekurang puasan misalnya dalam diri kita. Bukan mencela yang sudah ada, tapi dalam rangka berharap sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih besar untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Mengapa persekutuan kita menjadi persekutuan yang biasa-biasa saja? Bahwa persekutuan kita kurang greget misalnya. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Pertanyaan seperti itu yang terlintas. Bahwa persekutuan kita kurang maju dibandingkan dengan yang lain-lain misalnya. Kurang bersemangat misalnya. Pernahkah kita menilai dan mengatakan persekutuan kita ini bagaikan seperti pepatah yang mengatakan hidup segan mati tak mau. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak salah sih kalau juga pernah terlintas berpikir seperti itu. Bahwa persekutuan kita mandeg, stagnan gitu. Berjalan di tempat maksudnya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir, ya gereja kita ini tak ada bedanya kita sebagai gereja dengan orang yang bukan gereja. Tak lebih maju, tak lebih istimewa dengan yang bukan gereja. Pernahkah kita berpikir, terlintas dalam pikiran kita bahwa kita merasa kurang di dalam pembaharuan. Padahal kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita dibaharui dan dibaharui dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, kita punya harapan, kita punya keinginan. Tapi merasa belum kesampaian. Itu wajar-wajar saja. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang namanya kekurang puasan kita itu belum menjadi kenyataan. Bahwa kita seakan-akan selalu berjumpa dengan tembok penghalang yang tinggi, besar, tak tertembus, tak terlewatkan. Saudara dalam Tuhan. Mari kita masuk melihat ulang kisah Paskah. Pagi-pagi benar di minggu pertama. Saat itu setelah hari Sabat berlalu, pergilah 3 orang perempuan ke kubur Yesus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara cerita atau kisah Paskah mengatakan untuk sekedar menaruh rempah-rempah melumuri jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Untuk sekedar mengungkap rasa hormat, rasa kasih kepada Yesus yang selama ini telah bersama-sama dengan mereka, lalu kini sudah wafat dengan cara yang menggiriskan, disalib. Dan 3 orang wanita ini dengan hati was-was, dengan kepala yang tertunduk, berjalan ke arah kubur. Lalu mereka saling bertanya, kita pergi ke kubur mau apa? Mau melumuri jenazah ya Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Tapi bukankah kubur itu dijaga oleh tentara?
Karena ada isu bahwa mayat Yesus akan dicuri. Ya, nanti kita menghibah kepada para tentara itu. Kita kan hanya sekedar mau merempah-rempah jenazah Yesus. Karena waktu itu belum sempat. Karena waktu itu keburu. Sabat sudah sore di hari Jumat itu. Kita menghibah saja. Bukan hanya itu. Bukankah kubur itu, kubur Bapak Ibu Saudara di sana, kubur itu berupa gua ya. Tertutup oleh batu yang sangat besar. Kita tahu itu. Siapa yang akan menggulingkan batu itu yang sangat besar itu? Mereka terkejut. Mereka tertunduk. Ini jadi tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang merasa kalah. Orang-orang yang merasa tidak berpengharapan, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa pun lagi. Sekedar merempah-rempah jenazah saja. Tidak mungkin. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Tapi kerinduan mereka, panggilan hati kasih mereka kepada Yesus tetap membawa langkah mereka pergi ke kubur. Dan mereka terpana. Karena ternyata melihat batu yang besar penutup lubang kubur goa itu telah tergeletak, telah terguling di samping kubur. Saudara-saudara dalam Tuhan. Pertanyaan siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu terselesaikan. Saudaraku dalam Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu. Dan mereka menjumpai seorang muda berpakaian putih. Yang konon lalu kita menyimpulkannya bersama dalam malaikat yang berkata, jangan takut. Karena mereka diliputi oleh ketakutan. Bukankah kalian mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu? Dia tidak ada lagi. Dia sudah bangkit. Lihatlah tempat mereka membaringkan jenazahnya. Lihatlah kain kafan yang tergeletak. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Lalu apa kira-kira yang dialami? Suasana seperti apa yang menggeluti hati atau diri para perempuan itu? Terkejut jelas Bapak Ibu Saudara. Gentar. Takjub. Dan takut Bapak Ibu Saudara. Tapi takutnya berbeda. Bukan takut karena ada para penjaga. Bukan takut karena tidak bisa menggulingkan batu. Takut kepada sesuatu Bapak Ibu Saudara. Yang sulit sekali digambarkan. Bisakah kita membayangkan rasa takut itu? Selama ini mereka berjalan bersama, berdekatan bersama dengan satu sosok yang bisa bangkit dari kematian. Ini yang membuat mereka takjub dan takut, saudara-saudara. Mereka merinding. Selama ini mereka bercakap-cakap, berjalan bersama, diberi wejangan, berdekatan dengan seseorang satu pribadi yang bisa mengalahkan kematian. Oh saudara kasih Tuhan, mereka adalah orang-orang yang betul menghormati Yesus. Yang takjub kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus mereka dengar pengajarannya begitu istimewa, begitu indah. Cara menyampaikan pengajarannya sangat luar biasa. Mereka mengikuti Yesus, makin mengasihi dan mencintai, meyakini karena Yesus bisa membuat berbagai mukjizat. Mereka mengasihi Yesus karena Yesus orang baik, penuh perhatian.
Yesus lebih dari manusia-manusia yang lain. Ia sedia dihina, ia sedia diolok-olok. Mereka makin menghormat kepada Yesus. Oke Bapak Ibu Saudara. Tapi ini lain. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Kini mereka melihat satu kenyataan yang baru, yang lebih besar dari segala kebaikan-kebaikan Yesus. Yang selama ini pernah mereka lihat. Yesus ternyata adalah Yesus yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan kematian. Saudaraku dalam Tuhan. Banyakkah orang baik di dunia ini? Saya yakin banyak ya. Orang super banyak. Orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini banyak Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengajar dengan luar biasa banyak Bapak Ibu Saudara. Adakah orang di dunia ini yang berani mati? Tidak banyak tapi ada Bapak Ibu Saudara. Yang bom bunuh diri juga berani mati ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalaulah sekedar ada orang yang bersedia mati, itu memang luar biasa tapi tidak sangat luar biasa. Saudara. Yesus yang mau berkorban, oh bagus sekali. Tapi itu tidak sangat luar biasa. Dan yang sangat luar biasa adalah Dia yang bisa mengalahkan kematian. Yang sudah mati bisa hidup Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Tidak ada yang namanya seorang manusia, makhluk di muka bumi ini yang bisa melakukannya. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Dan itulah perasaan dan suasana seperti itulah yang kini melingkupi diri ketiga orang perempuan itu. Dan murid-murid Yesus pada umumnya. Mereka kini berubah banyak. Saudara dalam Tuhan. Hormat mereka berubah. Menjadi hormat yang lebih dalam, yang lebih sempurna. Kasih mereka kepada yang namanya Yesus. Walaupun belum berjumpa lagi, kini berubah. Berubah banyak. Menjadi kasih yang lebih sempurna, taatnya mereka. Kini sangat pasti berubah. Karena sekarang sekali lagi menyadari bahwa Dia sosok yang mereka taati selama ini adalah sosok yang bisa mengalahkan kematian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak manusia atau guru yang baik dan bersedia berbuat baik dan berani mati, tapi tidak ada yang namanya manusia bisa hidup, bisa bangkit dari kematian. Itulah yang kita rayakan juga pada saat ini saudara-saudaraku. Itulah artinya Paskah. Pertanyaannya apakah kita menjadi gereja yang takjub, takut, dan gentar apa tidak? Saya yakin dan percaya kita telah menjadi gereja yang baik. Gereja yang taat, gereja yang hormat kepada Tuhan. Seperti murid-murid pada waktu itu. Gereja yang mendengar pengajaran Yesus. Tapi mari kita lihat lagi, selidiki lagi. Sudahkah kita menjadi gereja yang takjub, takut, dan gentar kepada Yesus? Mungkin Bapak Ibu Saudara ini yang kurang. Yang kurang ada pada kita, saudara. Karena ketakjuban dan ketakutan dan kegentaran itu membawa sesuatu yang baru dalam diri para murid. Saudara dalam Tuhan. Untuk itulah ada pengalaman-pengalaman gereja, kebiasaan gereja yang mengajak mari kita merayakan Paskah di kuburan. Dibuatlah ya seperti itu. Mari kita merayakan Paskah subuh hari. Jam 5 pagi ketika fajar menyingsing. Karena itulah dibuatlah dalam rangka Paskah gua.
Oh, ada gua kan? Paling tidak. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya makin mendekatkan kepada suasana konkret yang dialami oleh para perempuan dalam cerita Paskah. Supaya kita bisa mengalami juga dalam zaman ini, di kekinian, rasa terkejut itu. Merasa kecil di hadapan Allah yang besar, yang bisa mengalahkan kematian. Tapi sekaligus menjadi gereja yang bangga dan gembira. Yang yakin bahwa kita tidak salah pilih. Memilih Yesus. Yang terharu bahwa kita diberi kesempatan untuk berdekatan dengan Sang Raja kemenangan itu. Saudara-saudaraku, gereja hidup di atas pondasi iman kepada Yesus yang bangkit. Pondasi iman kepada Yesus yang mengalahkan kematian. Gereja hidup di atas pondasi pengharapan kepada Yesus yang berkata dan menegaskan bahwa ujung kehidupanku bukan kematian, tapi kehidupan. Gereja yang hidup di atas pondasi bahwa Yesus bukan Yesus yang kalah, tapi Yesus adalah Yesus yang menang. Nah, ini memanggil kita saudara-saudara sebagai gereja untuk mewujudkan buah-buah iman kita. Iman kita di atas kemenangan. Membuahkan iman-iman kita yang baru. Iman yang tidak seadanya, saudara. Iman yang tidak sekedarnya, saudara. Pujian kita setelah mengalami suasana Yesus yang bangkit itu. Setelah menyadari bahwa Allah yang kita amini, yang kita imani adalah Allah yang bangkit dari kematian. Pujian kita marilah kita buat bukan menjadi pujian yang seadanya. Syukur kita bukan menjadi syukur yang sekedarnya. Semangat kita bukan menjadi semangat yang biasa-biasa saja. Komitmen kita terhadap yang namanya keimanan, gereja, persekutuan. Bukan lagi komitmen yang secukupnya menurut saya. Partisipasi kita, mari kita benahi Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus juga ternyata bukan Yesus yang main-main. Bukan Yesus yang biasa-biasa saja. Bahkan bukan Yesus yang dalam tanda petik sekadar sedia mati, bukan. Tapi Yesus yang bisa bangkit dari kematian. Fondasi iman kita adalah Allah yang hidup. Kehidupan. Dan ini mengajak kita, memanggil kita untuk membangun sendi-sendi kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan serta bagian dari masyarakat negeri ini untuk mengisi kehidupan kekristenan kita dengan semangat kemenangan. Saudara. Apa sih Pak semangat kemenangan itu? Optimis, tidak takut, tidak gentar terhadap tembok yang tinggi, berjuang terus, berusaha terus, sedia bekerja sama, sedia bermitra, dan sedia membangun kepercayaan, saling meneguhkan, saudara. Itulah jawabannya, Bapak Ibu Saudara, terhadap mengapa kita gereja yang biasa-biasa saja. Akankah kita tetap menjadi gereja yang biasa-biasa saja? Harusnya tidak, saudara-saudara, karena gereja adalah gereja yang telah mengalami Paskah. Berapa kali kita mengalami Paskah? Paskah saat ini mengajak kita untuk bertanya, sudahkah kita menjadi umat Allah, gereja yang takjub, takut dan gentar kepada Allah? Tuhan menguatkan, menolong dan memberkati kita. Amin.
mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir, berakhir pula deritaku, mau ditaklukkan hidup abadi, dan disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidup.